merupakan rumah sakit pesaing yang nantinya bisa mengganggu stabilitas secara pendapatan maupun kesejahteraan karyawan kami. Kemudian kalau misalnya saya boleh berbicara secara terus terang bahwa sebenarnya yang Bapak sampaikan 20% pasien mempunyai yang berekonomi menengah ke atas itu 15%-nya lari ke luar daerah itu tidak semuanya benar. Jadi dari pengamatan kita bahwa dari 15 kamar yang kami miliki itu tugas VIP ya, itu semuanya rata-rata selalu penuh. Jadi bor di atas 85%. Jadi ini merupakan semangat kami jadi untuk di rumah sakit daerah untuk mengembangkan diri termasuk sampai membuka industri tadi. Jadi kalau memang saya bisa memberikan masukan kepada rumah sakit yang akan Bapak dirikan, apakah tidak sebaiknya karena ini demi kebaikan bersama ya, untuk memperhatikan pendapatan daerah juga dan juga keinginan berdirinya rumah sakit yang tadi Bapak dirikan tadi, bagaimana apabila rumah sakit tersebut lebih bergerak di pelayanan khusus. Jadi untuk pelayanan yang sifatnya umum tadi mungkin perlu dikembangkan kembali, tapi lebih mengarah kepada rumah sakit khusus penanganan titik berat. Bapak dari ini kami ucapkan selamat datang. Di sini terus terang Pak, sesuai disampaikan dari bidang perencanaan tadi, kita dari Komite Medik 2 tahun yang lalu, tahun tepatnya 2005, kita telah melakukan membuat suatu rencana strategi. Kebetulan beliau di sebelah saya. Saat itu kita semua direktur bersama direktur dari dokter-dokter kita telah merancang atau ingin kita capai sesuai dengan rencana strategi kita. Jadi kita mulai 2 tahun yang lalu kita sudah mulai mengirimkan subspesialis kita. Jadi apa yang Bapak sampaikan ingin membuat rumah sakit yaitu berfokus kepada high class khususnya di Narvin. Kita juga kebetulan ini mungkin ya dimana kebetulan juga kita telah melirik pasar itu ini Pak. Jadi kami dari rumah sakit mitra terus terang kalau rumah sakit ini berdiri berdekatan dan juga menyangkut dengan rencana strategi kami, dan kebetulan rencana strategi ini telah berjalan 2 tahun Pak. Jadi tenaga dokter kita ada yang telah kita sekolahkan, dananya dari IBD dan juga ada dari rumah sakit kita juga. Kebetulan kita sudah mengirim 3 untuk mengikuti subspesialistik, 1 syarat dan juga ada penyakit dalam, satunya lagi kita anestesi. Dan rencananya akan kita kirim lagi sampai 2009. Kemungkinan kita akan mengirimkan kurang lebih 7 untuk segi tenaga ini Pak. Jadi kami merasa terus terang kalau seandainya berdiri apalagi ini berdekatan terus ini, kami merasa keberatan Pak, karena lokasinya kayaknya terlalu dekat dan juga dengan berdirinya tersebut itu merupakan nanti akan ada persaingan tidak sehat. Sementara kita terus terang kita bergerak sama-sama di bidang kesehatan, khususnya kita dari dokter. Nanti kita sangat tidak menginginkan adanya konflik antara dokter. Core bisnis kami kan memang pasaran sekarang ini gitu. Nah, sedangkan kami memang dalam perkembangannya memang menuju ke arah pasar menengah ke atas juga gitu. Nah, di sini kami melihat ada tingkat konsistenan pihak rumah sakit swasta ini. Jadi pasar yang punya kami juga mau juga yang kelihatan gitu. Oh enggak. Tidak ada sih. Tadi yang dimaksud dari Mbak jadi ya dari bagian marketing kami itu bahwa pasien yang datang ke UGD. Pasien yang UGD itu kan tidak bisa kita mengambil
penanganan karena pasien itu bersifat emergensi. Ya, jadi kami akan layani semua pasien emergensi itu walaupun dia miskin, walaupun dia kelas menengah, walaupun dia high class, tapi kita layani karena itu emergensi. Nah, apabila pasien kita itu yang kita tangani di dalam emergensi itu tidak mampu kita layani karena perawatan di dalam pasien itu kurang terbatas, maka kami di rumah sakit demikian. Dan perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya sebelum kami datang ke sini kita sudah ke dinas kesehatan juga yang perizinan bahwa kita sudah mengambil untuk mendirikan rumah sakit situ dengan jarak 1 kilometer itu tidak menjadi soal mereka. Mereka itu menganggap kami itu bahkan membantu di bidang kesehatan karena kami memberikan pilihan pada masyarakat kita untuk memilih jenis pelayanan yang akan kita lakukan. Demikian. Mohon sekali lagi dipertimbangkan alasan mereka. Artinya kita sudah fix sudah final. Mengenai dari trauma center tadi itu kan baru 3 tahun trauma center kan sekarang akan mengembangkan stroke center katanya. Itu kan baru katanya akan mengembangkan. Sedangkan kami sudah ini sudah terkait dengan rencana strategis kami. Kami sudah merencanakan itu gitu dan berjalan sudah dalam bentuk penyediaan SDM yang kami sekolahkan, kemudian sarana fisiknya sudah menyiapkan. Sekali lagi SDM untuk anestesi, mungkin kardio, neurologi itu perlu waktu 4 tahun dan perlu waktu adaptasi juga. Setelah mereka tamat itu mungkin mereka akan BKS dulu karena di sini udah dia pertama dia jadi mereka mungkin 6 bulan lagi ke daerah periferi ke BKS dan waktunya 5 tahun. Bagaimana dengan masyarakat ini mungkin bentuknya sekolah kami rencanakan ini dananya bukan dari Depkes tapi ini dari Pemda pure dengan rumah sakit gitu. Nah jadi dokter yang sekolah ya kembali ke rumah sakit kami. Nah tapi waktunya itu 4 tahun ya. Kita pasti menjalankan ini sudah jalan 2 tahun ya. Sekarang itu 4 tahun untuk bisa dilakukan Pak. Sudah sekarang jalankan. Itu belum tentu bisa jadi kan. Namanya dalam perencanaan itu kan pada suatu saat pasti dia akan berubah. Dan sekarang kita dari rumah sakit Sultan sudah siap sama sekali segala sesuatunya sudah siap. Sedangkan dari rumah sakit daerah kan baru berencana. Jadi istilahnya sebenarnya bapak itu baru menyekolahkan. Kemudian juga yang disekolahkan ini kan kita belum tahu komitmennya bagaimana nanti setelah tamat, apakah mereka memang pure mau membantu Pemda atau habis sekolahnya hilang aja gitu ya. Itu kembali kepada personal yang kita sekolahkan. Sedangkan kita sudah standby dan seperti saya sampaikan tadi, kita tetap 20% ya, kita tetap alokasikan 20% itu ya, itu untuk masyarakat atau sosial. Jadi kita walaupun swasta, murni swasta gitu ya, tetap kita alokasi untuk masyarakat. Dan Bupati dengan Kepala Dinas juga sangat mendukung kita. Kita sudah sangat beliau juga sudah sangat mendukung karena menurut beliau seperti Pak Kadek sampaikan tadi ini akan membantu mereka, akan membantu beliau dalam masalah kesehatan. Karena nampaknya memang dari laporan selama ini gitu ya, kan laporan rumah sakit ini kan kata beliau ya, saya bukan menuduh dari rumah sakit. Katanya rumah sakit tidak pernah melapor ke mati, sehingga beliau sangat mendukung sekali. Ya, terima kasih Pak.